Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan kita, InsyaAllah Allah berkahi beliau sehat walafiat dan Allah berikan manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Yang saya hormati para pengurus TKM Masjid Jami Al-Hidayah, bapak-bapak, saudara, para jamaah sekalian yang berbahagia, tentu kita bersyukur sekali kepada Allah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita dengan amal yang soleh ini agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita paham, karena orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu yang paling pertama Allah berikan dia paham tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah agar dia menjadi baik, maka Allah berikan paham dia tentang agama. Mudah-mudahan yang kita baca dan yang kita dengar pada malam hari ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, sehingga pada akhirnya kita dapat bersama-sama beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ma'a qulatain lam yahmilil khabath wa bil lafzin lam yanjus. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Kita masih bicara dalam taharah, yakni bab babul miyah, tentang air yang dari kemarin kita sudah bahas sedikit demi sedikit. Ini hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha." Apabila air ada dua kula itu dikatakan salatu mi'atin wa khamsina
Artali. Jadi hitungannya itu 350 liter. 350 liter itu dihitung 2 bulan. Jadi inilah yang takriban filosofi yang mendekati kebenaran tentang jumlah air yang disebut 2 bulan. Jadi kita mungkin lebih gampang tidak bicara panjang lebar dalamnya itu kolam, tapi yang penting isinya segitu. Ya, jadi kita bisa tinggal menghitung saja bagaimana kalau harus isinya 350 liter itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan dalamnya berapa, sehingga nanti isinya air itu kolam itu adalah 350 liter. Lam yahmilil khabath, maka ia air yang segitu banyak itu tidak mengandung najis, kotoran, khabath, tidak mengandung kotoran. Wa bil lafzin, dan di dalam lafaz yang lain disebutkan dalam hadis lam yanjus, tidak ada disebut najis air itu. Karena kita tahu kan ada air mutanajis, air mutanajis yang artinya air yang memang dikatakan sudah dihukumi air najis. Dan kalau memang dia 2 bulan banyaknya begitu, maka tidak dikatakan air itu najis. Kalau di dalam usul fikih di sana ada dikatakan begini, wa in kana gullataini idza lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, ini dalam hadis dikatakan tidak sampai ke situ, tapi yang jelas launuhu wa launuhu wa ta'muhu, jadi warnanya dan rasanya. Jadi kalau andai kata dia 2 bulan tetapi merubah begitu, merubah baunya dan warnanya itu air, maka itu tidak dikatakan tahir, tidak dikatakan suci. Contoh saja umpamanya air itu kejatuhan sabun, sabun mandi begitu, maka air itu lama-lama sabun ada di dalamnya maka akan merubah baunya, bau wanginya sabun. Sabun kan suci itu, tetapi dia merubah dari baunya air. Jadi maka dikatakan iza taghayyar, apabila berubah warnanya dan baunya, maka itu tidak dikatakan air yang tahir. Jadi yang mutlak ya air yang benar-benar 2 bulan dan tidak, artinya berubah sejak dia ada di situ, tidak berubah warnanya dan rasanya. Ini hadis riwayat Imam yang 4. Yang 4 itu Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Darul-Qutni. Itu imam yang 4. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan dinyatakan hadis ini sahih oleh Ibnu Huzaimah, wal Hakim wa Ibnu Hibban, dan Hakim dan Ibnu Hibban. Di bawah itu ada dikasih keterangan untuk nomor 2. Ada keterangan di situ. Pelan-pelan bacanya ya, matanya kan mata kedua kan beda ya. Beda bahwa ini. Oh ini masih pentar kata orang kampung saya. Sama aja. Matanya masih jam 10, jam 11. Kalau saya udah rasa.
Iya, jadi pelan-pelan. Iya. Hadal hadisu sahih wa mudrak. Ini hadis sebenarnya ada kericuan, ada ricu begitu. Dan mudrak sanad dan matan. Jadi sanadnya dan matannya agak sedikit kacau gitu. Ya, jadi ada cacat. Ada cacat. Jadi begini Bapak, dalam hukum hadis itu dikatakan cacat, ya, kalaulah dia dirawikan oleh banyak para perawi yang dianggapnya sabit, jujur dan benar, itu masih bisa dipakai hujah dan dalil gitu, untuk bisa menjelaskan tentang makna ayat. Lebih-lebih ini dikatakan bahwasanya amma sadu zi fa'innahu rasul. Jadi pertama ini hadis memang enggak masyhur, artinya enggak begitu dikenal di kalangan para perawi hadis. Masih dan hajat al-ummah ilai a'zam. Tapi kebutuhan umat begitu besar tentang ini hadis gitu, supaya lebih jelas dia. Jadi itu pertimbangannya. Jadi kebutuhan umat tentang ini hadis begitu besarnya. Bahkan dikatakan di sini a'dhamu min hajatihi bila nisbati zakat. Sampai urusan zakat itu dianggapnya masih lebih penting ini gitu. Tentang nisabnya zakat, berapa sih musuhnya zakat itu kan gitu. Nah itu masih lebih penting tentang urusan air nih gitu, supaya kan bagaimana kita mau bersuci, bagaimana sholat kita bisa jadi baik dan benar dan sempurna kalau asasnya yang pertama itu adalah thaharah. Nah ini belum sampai ke dasar yang dikatakan yang apa namanya, yang sempurna di dalam kita berwudu. Jadi ini hadis walaupun dikatakan itu ada kekacauan sanad dan matannya maksudnya itu teksnya itu hadis gitu. Jadi dikarenakan kebutuhan umat tentang urusan air ini begitu besar ya, jadi tetap ini masih bisa dipakai gitu sebagai hujah gitu atau dalil. Iya. Iya, sampai dikatakan ini fakana al-wajibu ya tuqlahu kana al-najasah al-baul wa adadi rakaat. Jadi itu begitu jadinya. Jadi kesimpulannya bahwasanya ini hadis pada hakikatnya yang sebenarnya adalah sahih. Artinya sahih itu ada kericuan di dalam sanad dan matannya, tetapi dikarenakan kebutuhan kita umat ya itu sangat begitu artinya besarnya kita butuh dengan kejelasan ini, jadi masih bisa kita pegang sebagai ini dalil. Ya, saya tidak teruskan karena itu bahasannya panjang ya, tapi yang jelas itu pokoknya begitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia. Abi Hurairah itu kita kenal namanya Abdurrahman bin Sakhar, namanya dipanggil Hurairah itu dikarenakan beliau memelihara kucing sangat banyak di rumahnya. Jadi jadilah dia sebutan orang itu bapaknya kucing. Gitu. Jadi Abi Hurairah ini sekedar untuk kita ketahui saja. Namanya yang sebenarnya aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yattasil ahadukum fil ma'i daim. Janganlah seseorang kamu mandi pada air yang diem, nggak mengalir.
Kalaulah dengan alat bisa, artinya dengan cipukan begitu kita mandi. Maksudnya ini turun ke bawah, turun ke tempatnya kita mandi, nyebur kata orang begitu deh. Ya berenang mandi di situ. Nabi larang. Gitu. Jadi janganlah kamu mandi di air yang daim. Wahwa junubun, dan dia dalam keadaan janabah. Jadi mandi janabah yang enak, nggak susah-susah, nggak harus pakai kanan dulu, kiri dulu, baru atas kan gitu, baru meratakan kemudiannya yang enak nyebur aja kan gitu ya. Nah, yang enak nyebur aja sekaligus. Nabi larang kalau ngomong itu airnya dalam keadaan daim, diem, tidak mengalir. Wahwa junubun, dan dia dalam keadaan janabah. Akhrajahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasul itu bapak, dia lebih mengerti dan lebih paham dari ahli kebersihan yang manapun. Dari ucapannya begitu dan perbuatannya itu melebihi dari ahli-ahli yang ada. Dan dia tahu akibat dari itu. Akibat dari itu dia paham. Jadi oleh karenanya beliau melarang umatnya tidak mandi di air yang tidak mengalir. Sungai kan mengalir. Gitu. Jadi dilarangnya. Itu dia dalam keadaan janabah. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yadri summa yagtasil bihi. Dan dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, la yaqulanna, janganlah kamu membuang hajat kecil, ya pipis, seseorang kamu bil ma'i da'im, di air yang diam, ya, alladhi la yadri, yang tidak jalan air itu, tergenang. Orang kan sebagai Islam itu ya diempang umpamanya, tengok kanan tengok kiri nggak ada orang, ya udah kan begitu. Nggak boleh itu, dilarang. Jadi lamnya ini lam nahi katanya. Jadi jangan sekali-kali, makna yang sebenarnya. Jadi jangan sekali-kali kita mengencing, kata kasarnya begitu bicaranya, di air yang diam, apalagi ya kalau di kampung ada kadang-kadang suka ada, kalau kata kampung saya pokok makan atau apa namanya tempat suka kalau berbau berendam di situ, maka jadilah dia semacam kayak bobokan. Itu nggak jalan kan? Nabi larang. Seperti kita dilarangnya pula dalam hadis yang lain itu jangan kencing di lubang tanah, di mana lubang, karena di lubang itu tempatnya jin, ya, tempatnya jin. Ya bilang, jadi Nabi Maha tahu, artinya tahu hal-hal yang demikian sehingga dilarang umatnya untuk tidak berbuat demikian. Bila yaqulanna ahadukum bil ma'i da'im alladhi la yadri summa yagtasil bihi, kemudian dia mandi di situ. Udah dia kasarnya dia buang hajat kecilnya di situ, kemudian seperti dia mandi lagi di situ. Ya seperti apa yang kemarin Pak Haji apa kemarin? Haji Idris tanya, gimana kalau perlu ya airnya dia udah hijau, ya bahkan ya saya, oh masya Allah, itu dia ada di satu daerah begitu. Kalau kita pergi satu daerah itu demikian, bahkan saya pernah sampai nggak jadi saya ngambil air wudhu, karena saya lihat bukan sekedar itu, dia habis buang hajat di luar, nah dia bersihnya di situ. Ya, memang sih kayaknya memang besar, cuma korbannya sudah hijau dan itu nggak ada aliran dari mana-mana, memang artinya air hujan, dan hujan yang ditampung, maka digunakan itu. Ya, padahal di situ banyak ulama besar,
Ya katakanlah Al-Imam Nawawi Al-Bantani kan di situ adanya. Ulama besar yang lama mengajar di Saudi, di Mekah, dia ngajar di sana. Dan imam besar di Masjidil Haram kan orang kita itu, Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Dia kan banyak, dia garap kitab fikih kepada. Tapi masyarakat di situ kadang-kadang nggak memperhatikan, masih ada yang begitu. Maaf ya, bukan Bapak bisa lihat sendiri. Kalau kita mungkin yang biasa di sini keadaannya ya bersih, ya sedikit bersih lah ya begitu, dan kita tinggal memutar keran saja, ngambil kan rasanya masya Allah nikmat. Dibandingkan saudara-saudara kita yang habis dari menyampur sawah, kakinya penuh dengan lumpur, udah nyebur aja di situ. Dia mau sholat, waktu itu saya asal di situ, ya daerah Cikabuen itu. Jadi itulah. Jadi wallah alam kita nggak paham, tapi yang jelas kita paham Nabi itu melarang demikian. Jadi janganlah kita artinya membuang hati kecil seseorang kamu di air yang diam yang tidak jalan. Semua yang kasih lebih kemudian kamu mandi di tempat itu. Walil muslim minhu wali abidal wala yaktasil fihi minal janabah. Dan dalam riwayat Imam Muslim daripadanya dan juga dari Abu Dawud wala yaktasil fihi minal janabah, dan dalam kamu mandi janabah di situ. Jadi ya hadas besar dan hadas kecil kan sama gitu. Cuma berbeda saja pelaksanaannya. Kedua-duanya adalah mengangkat daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi Nabi larang. Dan kalau masya Allah kita lihat demikian keadaannya. Jadi itu yang kejelasannya bahwasanya Nabi melarang kita tidak melakukan atau tidak mandi di tempat air yang mandi janabah, di tempat air yang tidak berjalan dan tidak mengalir airnya begitu diam-diam. Ya, ada bahasa lain ma'ur rafiq, gitu. Air yang terbenam, tidak ada aliran dari manapun gitu, tidak mengalir dan tidak ada aliran. Kan kalau ada aliran itu pasti berganti, ya, berganti gitu, ke bawah. Yang berikutnya wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dia, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagsala al-mar'atu bi fadli rajulin, bahwasanya mandi ini bergantian, sisa dari seorang laki-laki, orang perempuan mandi bekas orang laki mandi di tempat yang sama gitu. Ya kalau di tempatnya kan nggak besar, ya umumnya katakanlah kalau dikatakan 20 sudah dipakai mandi terus pakai mandi lagi, jelas airnya kurang gitu. Tidak mencukupi untuk mengangkat hadas gitu. Dan dikhawatirkan juga kalau sudah dipakai untuk mengangkat hadas, kemungkinan besar air itu mustahab. Itu yang dilarang. Jadi ya kalau mustahab kan nggak bisa untuk mengangkat hadas. Jadi makhluk mustahab. Jadi Nabi larang begitu. Jangan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salam mar'atu bi fadli rajulin, seorang perempuan mandi sisa atau bekas mandinya seorang laki-laki, awil rajulu bi fadlil mar'ah, atau seorang laki-laki sisa begitu mandinya seorang perempuan. Al-mar'ati
wal ya'tarifan jami'an. Jadi hendaklah makainya bareng sama-sama. Makainya bareng sama-sama. Jadi dia mandi, kita mandi, itu boleh. Dia katanya suami istri lah, istri di rumah tempatnya darurat, begitu. Air ini hanya cukup 2 bulan. Hendaknya memang biasa kita pakai. Jadi kalau sudah dipakai oleh istri terus kita pakai lagi berarti sudah kurang. Nah kalau pakai bareng berdua dengan cidukan dipakai berdua boleh. Akhrajahu Daud wa Nasai wa Islam Sahih. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan sanadnya sahih. Qala Ibnu Qudamah fil Muharrar, berkata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muharrar, wa sahahu Humaydi. Ini hadis juga dikatakan disahihkan oleh Al-Humaydi. Wa qala Al-Baihaqi, dan berkata Imam Baihaqi, rawahu thiqat. Perawinya hadis ini artinya kuat sekali. Wa rajulu al-mubahu kila wal hakam bin Amr wa kila Abdullah bin Sarjas wa kila Abdullah bin Mughaffal. Jadi yang dikatakan tadi itu perawinya ini kuat oleh Al-Baihaqi. Mereka itu adalah Hakam bin Amr, wakil Abdullah bin Sarjas, dan ada dalam satu riwayat yang lain mengatakan Abdullah bin Sarjas, wakil Abdullah bin Mughaffal. Jadi itulah perkiraannya. Maka dikatakan ini hadis adalah thiqat perawinya. Thiqat maknanya itu kuat, artinya bisa dipegang dengan sebagai hujjah dalil, dan itu kuat sekali. Jadi pahamnya bahwa kalau tempatnya memang hanya 2 pula saja, kalau dipakai untuk mandi seorang berarti berkurang. Nah, bagaimana caranya menyikapinya? Mandinya bareng dengan artinya sama-sama menciduk air itu, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau bergantian, jadi istri dulu baru kita mandi, atau kita dulu baru istri mandi, jelas artinya ukuran airnya kurang dari 2 bulan. Dan kemungkinan besar kalau sudah kurang dari 2 bulan itu, air itu hukumnya adalah mustamal. Ini mustamal. Jadi artinya air yang sudah terpakai, mustamal itu air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas. Jangan kita pakai lagi untuk mengangkat hadas. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya nggak sempurna mandi kita. Basah badan kita mungkin, tetapi pada hukum dasarnya tidak dapat mengangkat hadas. Ini kan andai kata kita sudah hidup di alam kemajuan, artinya tinggal gampang. Tapi kan masih ada saudara-saudara kita yang masih begini. Di kampung-kampung masih ada, masih banyak. Gitu. Jadi pelosok-pelosok masih banyak. Jadi belum semuanya artinya bisa muter keran pakai seorang begitu. Ya, belum semuanya. Iya. Atau pakai bak yang besar kan begitu. Belum semuanya. Jadi ini masih berlaku, dan Nabi katakan, dan menurut keterangan ini penyusun ini kitab, bahwasanya itu perawinya ini sangat kuat untuk bisa dipakai dalil sebagai dasar begitu, dan kita pahami bagaimana caranya menghukum supaya tidak menjadi mustahmal air itu, maka mandinya bareng gitu. Itu pahamnya nih, mandinya bareng, apa-apa lah kalau istri, nggak apa-apa. Kalau orang lain jangan. Kalau istri nggak apa-apa, kok auratnya nggak apa-apa. Dia kan kamu istri gitu. Dia kalau dulu dia malu buka, udah nggak ada malu lagi. Mereka udah nggak ada mana. Cuman kalau laki-laki yang
punya apa rektor